Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, kita bisa kembali berjumpa dalam tayangan Ramadan Mutiara Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa Inmas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Di bulan Ramadanlah kita mendapat kesempatan, mendapat peluang untuk mentarbiyah, untuk mendidik diri kita menjadi manusia, menjadi insan yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Alhamdulillah, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini bisa menjadi ladang bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Salah satunya adalah melatih diri kita untuk mengendalikan amarah. Orang yang kuat itu, agama mengatakan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Bagaimana kita menjadikan puasa Ramadan sebagai alat untuk tarbiyah bagi kita untuk bisa mengendalikan amarah kita. Telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Haji Dr. Andes Iskandar MSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli wa sallim barik wa karim wa madin ala min amma. Pemirsa Mas TV yang manapun berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah memasuki 5 bulan Ramadan tahun 1440. Salam dan salam tetap tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Inmas TV manapun berada, saat ini materi yang akan kami sampaikan adalah puasa sebagai pengendali. Pemirsa sekalian, bagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Durratun Nasihin dijelaskan jika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan dua makhluk yang namanya akal dan nafsu. Jika dijelaskan, jika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, maka Allah memanggil akal, wahai akal, man ana wa man anta. Jika itu akal jawab, anta Rabbi wa ana abduka do'ib. Maka ketika itu Allah memerintahkan pula hawa nafsu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada hawa nafsu, man anta, man ana wa man anta. Maka saat itu hawa nafsu menjawab, anta wa anta, ana wa ana. Maka dengan jawaban ini Allah Subhanahu wa taala masukkan hawa nafsu ini ke dalam neraka selama 100 tahun. Selama 100 tahun dimasukkan, setelah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil lagi dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Allah mengatakan, man anta, man ana wa man anta. Hawa nafsu pun tetap menjawab, ana wa ana wa anta wa anta. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa, menghukum hawa nafsu ini masuk ke dalam neraka ju. Selama 100 tahun Allah masukkan ke dalam neraka ju. Setelah itu baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah Allah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, man ana wa man anta. Barulah ketika itu hawa nafsu menjawab, ana abduka do'ib wa anta rabbi. Aku adalah hamba-Mu do'ib dan engkau adalah Tuhanku. Itulah pemirsa sekalian.
Di dalam Duratun Nasihin dijelaskan bagaimana sejarah daripada Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Mirsa Irmas dimanapun berada, puasa sebagai pengendali amarah. Jadi di dalam tubuh manusia tadi dijelaskan ada yang namanya hawa nafsu dan ada yang namanya akal. Ketika hawa nafsu ini menguasai diri kita, maka saat itu puasa kita akan berkurang pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui yang mempengaruhi ibadah puasa kita itu ada dua. Kita ketahui pertama yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, jelas kita semua tahu pertama makan dan minum, ya, terus apabila ibu-ibu itu datang waktu datangan bulan haid, maka saat itu juga puasanya langsung batal. Jika kita murtad, jika makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, semua itu langsung batal. Tapi ada kata Rasulullah SAW yang jarang kita perhatikan. Ada 5 hal kata Rasulullah, khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara kata Rasulullah SAW yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama kata Rasulullah adalah al-kizib. Al-kizib ini artinya dalam bahasa kita adalah berdusta. Jadi di dalam bulan puasa bulan Ramadan ini makanya kita ditempa untuk berlaku jujur. Bagaimana tidak ketika kita setelah sahur sampai ke asar, kita jujur kepada diri kita. Bahkan tidak ada orang yang tahu kita saat ini kita berpuasa atau tidak. Saya pergi, barangkali mungkin dalam keadaan lemas, berjalan ke sana ke semari. Sekiranya saya tidak puasa, maka tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan itu dalam puasa ini dinamakan ibadah sir, yang hanya yang puasa dan Allah sendiri yang tahu. Makanya di dalam puasa ini kita dilatih untuk berlaku jujur kepada siapapun juga. Kita tidak boleh berbohong pada siapapun juga. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, hamsatu asya tuhbitus shaum al-kizib wal ghibah. Yang kedua kita menceritakan kejelekan orang lain. Tentunya di dalam bulan puasa ini kita untuk senantiasa tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ataupun kita mencari kelemahan-kelemahan orang lain, apalagi menceritakan orang lain sesuatu yang orang tersebut sendiri tidak senang untuk diceritakan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam bulan puasa ini. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, an-namimah. Perkara yang dapat membatalkan pahala puasa adalah mengadu domba. Jadi kita di dalam bulan puasa ini untuk dilatih bagaimana menjalin silaturahmi dan tidak membuat orang lain gara-gara kita menjadi bertengkar. Dan ini dilatih selama sebulan di bulan Ramadan ini. Yang keempat kata Rasulullah SAW adalah wal yaminul ghamus. Jadi dilarang untuk bersumpah palsu. Kita tahu apalagi seseorang itu bersumpah dia menggunakan kalimat wallahi wa billahi wa tallahi, namun dalam kenyataannya dia tidak melaksanakan sumpah tersebut. Maka ini kata Rasulullah SAW akan menyebabkan pahala puasa kita bisa berkurang dan bisa-bisa habis. Dan yang kelima adalah wan nazaru bisahwan. Yang kelima kata Rasulullah adalah memandang dengan sahwan. Di bulan puasa ini kita dilatih untuk menjaga pandangan kita. Sekarang ini tren di kalangan anak muda yang namanya bukan hanya anak muda, tapi semua kadang-kadang ikut-ikutan yang namanya ngabuburit. Ngabuburit kadang pergi ke sana kemari sambil duduk-duduk melihat sana sini. Terkadang saat ngabuburit ini kalau tidak dipergunakan dengan baik, tidak pergunakan untuk sesuatu yang positif, ceritakan orang lain, bahkan matanya pun kita melihat ke sana kemari, mungkin melihat sesuatu yang dilarang oleh. Dan ini pemirsa sekalian, hal yang dapat membatalkan pahala puasa.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hamsatu asya'tuh bitus shaum." Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Al-kizib, ghibah, an-namimah, wal yaminul ghamus, dan yang kelima kata Rasulullah adalah wan nazar bisahwat. Nah, berkaitan dengan materi kami pada saat ini, yaitu puasa sebagai pengendali amarah. Jadi di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu kata Rasulullah adalah benteng atau perisai atau penghalang. Fala yarfus wala yajhal. Maka janganlah orang yang berpuasa itu mengatakan berkata-kata kotor, kata Rasulullah. Berkata-kata kotor, wala yajhal, dan bertindak bodoh. Wa imru'un qatalahu aw satama falyakul inni shaim, kata Rasulullah. Apabila ada orang yang mencela kamu atau mengajak berselisih atau mengajak bertengkar, maka katakan Rasulullah, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan inilah terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam berpuasa kita dicoba. Terkadang kita menemui sesuatu yang barangkali menyebabkan kita tertekan ataupun diajak orang berselisih. Makanya di bulan puasa terkadang masih ada yang terkena sampai marah. Dan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita menemui hal-hal seperti ini yang menyebabkan barangkali kita kecewa, menyebabkan kita bertengkar, atau menyebabkan kita menyebabkan kita diajak untuk berselisih, maka Rasulullah ajarkan kepada kita, inni shaim, sungguhnya aku sedang puasa. Makanya dalam Imam Al-Ghazali menyatakan menyatakan sabar, kita dilatih dalam bulan puasa ini untuk berlaku sabar. Sabar itu ada 3 menurut Imam Al-Ghazali. As-sabrun ala ta'atillah, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah Allah ini sabar. Dalam puasa kita dilatih sabar. Ketika kita menemui sesuatu yang tidak mengajak berselisih ataupun orang yang mencelah kita, yang membuat emosi kita meningkat, maka Imam Al-Ghazali ini masuk kategori sabrun ala ta'atillah, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian as-sabrun ala maharimihi, sabar untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, terkadang kita menginginkan sesuatu, punya barangkali menginginkan di siang hari kita makan sesuatu yang enak, tapi dengan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa ini, kita menjadi taat. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah as-sabru 'alal musibah. Kita bersabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, dan dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, tidak meninggalkan perkataan kotor, wal amala bihil jahla, dan perkataan dusta, dan serta mengerjakan berlaku bodoh, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu, maka Allah tidak butuh kepada ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka apabila kita tidak meninggalkan perbuatan seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah, termasuk menjaga diri dari amarah, Allah tidak menerima, tidak butuh terhadap puasa kita. Dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyabihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Untuk itulah pemirsa Mas TV sekalian, bulan Ramadan ini mari kita sama-sama menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dapat membatalkan pahala puasa, termasuk mengendalikan diri kita dikala marah. Rasulullah SAW bersabda,
di dalam satu hadis, innal ghadabu minas syaiton. Sungguhnya marah itu dari setan. Wa innas syaiton huliko minan nar. Dan setiap setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bima'i. Fa iza udiba ahadukum falyatawaddo. Dan apabila seseorang di antara kalian marah, kata Rasulullah, hendaklah ia berwudu. Inilah ketika dalam bulan Ramadan ada sesuatu yang mungkin mengajak kita untuk berkelahi, bertengkar, yang mencaci maki kita, maka kita dilatih untuk bersabar. Trik-trik untuk agar terhindar daripada ini, pertama hendaklah kita sabar. Jika kita terpancing untuk melakukan amarah dalam posisi berdiri, maka Rasulullah perintahkan kita untuk duduk. Apabila duduk masih juga dalam posisi marah, maka kita untuk berbaring. Apabila berbaring juga masih, maka ambillah air wudhu dan sholat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dalam bulan Ramadan ini, dan kita tidak termasuk golongan orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa pun. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya, karena keyakinannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Semoga predikat la'allakum tattaqun kita raih sampai akhirnya Ramadan. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, pada Allah ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita saksikan, telah kita dengarkan tadi paparan dari Ustadz kita Dr. Andes Haji Iskandar MSI tentang puasa sebagai benteng pengendali amarah. Mudah-mudahan dengan tausiah yang telah disampaikan cukup panjang tadi, cukup lebar tadi, kita semua bisa memperbaiki, bisa mengendalikan amarah kita tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain, sehingga amal-amal ibadah kita semakin meningkat dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian para pemirsa semua. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.